Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrillah jemaah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini patut kita bersyukur karena Allah masih takdirkan kita berada di tempat yang baik. Allah masih mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan, dan mudah-mudahan dari kebaikan yang kita lakukan Allah ridho kepada kita, dan Allah jadikan kebaikan yang kita lakukan ini bukan hanya sebatas penambah pahala, tapi Allah juga catat sebagai wasilah digugurkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan dimudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 3 tahun ya kita libur ya, insyaallah. Lama kita nggak ketemu ya, masya Allah. Ini berapa tahun lah kita nggak ketemu? Ada setahun ya, nah, setahunan ya. Buat bapak-bapak mungkin baru 3 bulan ya, tapi buat saya itu bagaikan 3 tahun ya. Ini sama saja bapak itu menyiksa saya dengan kerinduan ya. Kalau nggak hadir di situ itu berat pak ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insya Allah kita akan membahas berkenaan dengan tema 7 tingkatan ya, godaan syaitan kepada manusia. Setan itu seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dia itu punya satu kaidah. Kalau dia tidak berhasil membuat kita jadi orang yang buruk, setan akan tetap berupaya menjadikan kita bangga dengan kebaikan. Ini harus kita paham betul ini. Mungkin kita ini bukan lagi levelnya diajak untuk maksiat, tapi boleh jadi setan itu fokus ke kita itu untuk menjadikan kita bangga dengan kebaikan yang kita lakukan, merasa diri lebih baik dari orang lain, merasa diri lebih soleh dibanding dengan orang yang lain, merasa infaknya lebih baik dibanding dengan orang lain. Nah ini gambaran betapa setan itu tidak akan pernah berhenti kalau dia gagal menjadikan kita jadi orang yang buruk. Dia akan terus menggoda sampai kapan? Sampai kita merasa diri sudah menjadi baik. Nah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, dimulai dari nasihat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Ma aradat himmatu salikin an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlubu amamak. Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, tidaklah seorang salik itu orang yang sedang meniti jalan menuju Allah. Ini bahasa-bahasa seperti ini jamaah sekalian kita akan dapatkan kalau kita duduk-duduk di majelis ilmu. Misalnya, ahli hikmah berkata. Ahli hikmah itu orang yang ketika berbicara itu hati-hati betul. Pokoknya dia akan memastikan tidak ada yang keluar dari lisannya kecuali kalimat yang baik. Itu namanya ahli hikmah. Nah sedangkan salik yang sedang kita bicarakan ini adalah orang yang sedang meniti jalan menuju Allah. Tidaklah seorang salik, orang yang sedang mendekatkan diri, sedang meniti jalan menuju Allah itu berkeinginan untuk berhenti ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, kecuali akan ada peringatan di dalam hatinya, alladzi tatlubu amamak, yang sedang kau cari itu masih ada di depan. Ya, yang sedang kau cari itu masih ada di depan, bukan di sini. Bukan di sini. Nah, jamaah sekalian, kalau kita membaca terjemah dari yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini, kita tidak akan menemukan hikmahnya. Ini apa-apaan? Orang yang sedang meniti jalan menuju Allah tidak akan pernah berhenti ketika dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sampai kemudian ada suara, ada panggilan di dalam hatinya, yang sedang kau cari itu masih ada di depan. Maksudnya apa? Maksudnya gini jamaah sekalian. Ada satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama Damaskus yang wafatnya itu dibom sama Israel ya. Ini Israel yang lagi pujungan-pujungannya tahun ini ya. Parah betul nih. Jadi makanya kalau di sini ada yang mendukung Israel, ada di sini.
Siapa tahu ada titisannya Bu Janda di sini. Ya. Tobat-tobat Pak ya, tobat-tobat memang ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti menukil satu kisah. Kana abdun bil amsi syaridan an siratillahi ta'ala mu'ridan an kalamihi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, kata beliau, yang dulunya ini orang tuh lari dari jalan Allah, berpaling dari ayat-ayat Allah, menjauhi sunnah-sunnah Nabi. Pokoknya buruk betul ini orang. Diceritakan seperti itu. Jadi bukan cuma berpaling dari jalan Allah, dia pun berpaling dari ayat-ayatnya. Kalau kita masih mending Pak, masih mau sholat, ya masih mau dengerin Quran. Ini kalaupun ternyata didengarkan Al-Quran, kayak orang kesurupan, kayak orang apa? Kesurupan. A'udzubillah, langsung malas dingin gitu ya. Gak bisa betul dengerin Quran itu. Intinya ini orang buruk betul. Munghamisan fi bihari syahawatihi wa ahwaihi. Lalu dia pun tenggelam dengan nafsunya, dengan syahwatnya, apapun yang dimau oleh nafsunya, dia segerakan. Apapun yang diinginkan oleh syahwatnya, dia tunaikan. Pokoknya buruk betul ini orang. Summa adrakathu hidayatullahi subhanahu fasyarahahu Allahu sadrahu lil Islam. Lalu kemudian dia mendapatkan hidayah. Mendapatkan apa? Hidayah. Ini orang buruk betul keadaannya, tapi dapat hidayah. Sampai kemudian Allah lapangkan hatinya untuk bisa menerima kebenaran Islam. Dia ini bukan mu'alaf Pak. Kalau mu'alaf ya mas sekalian, ini kita paham ya, orang yang kemudian dulunya agamanya lain, kemudian masuk ke dalam Islam. Ini bagus Pak. Mu'alaf itu gambarannya, kalau ada orang yang melakukan keburukan 45 tahun, buruk betul kelakuannya, sudah agamanya lain, buruk juga kelakuannya, tapi dapat hidayah, dia masuk Islam, maka semua keburukannya dihapuskan, dimulai lagi dari nol. Itu gambarannya. Nah sedangkan orang yang murtad ini agak lain. Orang yang dulunya baik kemudian jadi buruk. Ya. Ini lain, beda dengan orang yang mu'alaf. Kalau orang yang dulunya baik kemudian jadi buruk, itu gambarannya apa? Kebaikan-kebaikannya itu digugurkan kalau dia menjadi orang yang keluar dari Islam. Dia 45 tahun sudah menjadi seorang muslim. Dia sudah haji, sudah umroh, bangun pesantren, infak rajin, puasa juga penuh. Keluar dari keislamannya, maka digugurkan semua kebaikan-kebaikannya dengan menetapkan dosanya masih tetap ada. Kebayang ya? Sudah mah kebaikannya dihapus, dosanya tetap ada. Ternyata dapat hidayah lagi misalnya nih. Mungkin udah mulai balik lagi. Nah 5 tahun dia dalam kekafiran, terus dia masuk lagi ke dalam Islam, tidak lantas menjadikan kebaikan yang sudah ditumpuk itu kemudian kembali Pak. Enggak, tetap hilang. Paham ya? Jadi selama 5 tahun dia menjadi orang yang murtad, tetap dapat dosa. Yang dosa-dosa yang lalu juga tidak dihapuskan, dan pahala-pahalanya tidak dikembalikan. Itu bedanya. Jadi kalau ada orang yang saudara-saudara kita masuk ke dalam Islam, bahagia betul kita Pak. Bagaimana nggak bahagia coba? Keburukan di masa lalunya dihapuskan oleh Allah, dimulai lagi dari nol. Nah sedangkan orang yang murtad, semua kebaikan-kebaikannya hilang, keburukan-keburukannya tetap ada. Kalaupun dia balik ke dalam Islam, pahalanya nggak balik, dosanya tetap ada. Beda ya? Beda. Maka dari itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang bukan murtad. Dulunya seorang muslim, kemudian jatuh ke dalam keburukan, dapat hidayah. Wa ta'allama ahkamahu, lalu kemudian dia mempelajari hukum-hukum Allah, udah mulai gemar belajar, duduk-duduk di majelis ilmu, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang boleh, mana yang harus dikerjakan, mana yang sunnah dan seterusnya. Tsumma jitahada fi ta'atillahi bi ada'i faraidihi wajtinabi nawahihi. Lalu kemudian dia bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Baik sudah orang Pak. Baik nih orang. Lalu wa iktsarin nawafil minas salati wasyami wasadaqati. Lalu kemudian dia menambah amalan-amalan sunnahnya dengan salat, dengan puasa, dengan sedekah. Fatala zamanu ala dzalikal hal, dan itu berlangsung lama. Ya, ada orang buruk dapat hidayah dan keadaannya seperti itu dalam keadaan yang lama betul, masya Allah. Ini kita sampai udah menyangka ahli surga nih orang. Baik nih orang sudah. Nah, kisahnya. Ini nih yang menjadi titik tekannya di sini jemaah sekalian. Kana syaitanu yughrihi min qablu bil fawahishi wal munkarat. Dia datang lagi Pak, setan ini.
yang dulu sempat mengajaknya untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar datang lagi untuk kali yang kedua. Kalau dulu ajakannya apa ya? Dulu ajakannya judi yuk, ayo. Zina yuk, ayo. Nyawa LC yuk, ayo. Karaokean yuk, ayo. Dulu itu setan ini datang dan pernah menjerumuskan orang ini ke dalam perbuatan keji dan mungkar. Ajakannya buruk semua, Pak. Dan setan yang satu ini dulunya berbestian betul dengan orang ini. Bestian, bayangin coba ya, setan sampai punya sahabat dari kalangan manusia yang setiap kali bisikannya dibisikkan kepada manusia, maka manusia ikut. Pokoknya nipu orang, ayo. Setiap kali setan ini datang mengajak keburukan, nah orang ini selalu siap untuk melakukan keburukan. Tapi setan datang untuk kali yang kedua, melihat orang yang sudah soleh ini, lain ceritanya. Fal'an, maka setan datang pada hari ini, yuwaswisu ilaihi qailan, dia masuk ke dalam hatinya lalu membisikkan. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Ala taro kaifa asbahtal ana? Coba lihat bagaimana keadaanmu sekarang itu. Datang nih setan, kemudian membisikkan, coba lihat keadaanmu sekarang hari ini. Asbahtal ana anta min khirati ibadillahi salihin. Engkau sudah menjadi orang soleh yang terpilih. Masya Allah. Dipuji. Kalau dulu ngajak melakukan keburukan, sekarang dipuji betul habis-habisan. Coba lihat keadaanmu sekarang. Sudah jadi orang soleh yang terpilih di sisi Allah. Tidak cukup sampai di situ, dia mengatakan ta'allamu ahkamahu wa tu'addi faraidahu wa tajtanibu nawahiyahu. Engkau sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Sudah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mempelajari hukum-hukumnya, wa tukfirun nawafila, dan kau sudah memperbanyak amalan-amalan sunnah, wa tashabul ulama, dan kau pun sudah berada di dekat para ulama. Sudah bersahabat dengan para ulama. Fotonya di mana-mana dengan ustaz-ustaz. Pokoknya dimanapun ada ustaz terkenal dia foto pokoknya. Pokoknya di mana-mana ada ulama dia duduk bareng. Engkau sudah bersahabat sudah dengan para ulama itu. Asbahta min awliyaillahil muqarrabin. Roman-romannya nih. Nampak-nampaknya engkau sudah diangkat jadi wali sudah. Nah, Pak, bayangin coba. Awalnya digambarkan apa tadi? Coba lihat keadaanmu sekarang. Udah jadi orang soleh sudah. Sudah menjadi orang yang terpilih. Dan nampak-nampaknya ini dengan semua amal kebaikan yang sedang kau lakukan. Wali sudah kau ini. Nah, jadi apa, Pak? Jadi wali. Nah, orang modelan kayak gini jemaah sekalian. Orang-orang yang model-modelan kayak gini nih. Kalau dia tidak punya senjata, nanti akan kita jelaskan senjata yang 3 ini. Maka orangnya akan mudah tertipu. Makanya kita menemukan ada orang yang malam-malam bermimpi dengan bertemu konon katanya dengan malaikat. Bertemu dengan sosok wali lah. Bertemu dengan sosok orang yang soleh gitu ya. Besoknya langsung bisa bahasa semut lah. Bisa bahasa angin lah. Bahasa hujan lah gitu ya. Coba, ini orang-orang yang mudah tertipu. Padahal setan itu kelakuannya memang seperti itu. Dibisikkan kita memang dibisikkan. Loh, gimana gak tertipu coba? Ibadah udah rajin. Sholat fardu dia kerjain. Amalan-amalan sunnah dia kerjain. Dapat mimpi, sudahlah besok gak usah sholat subuh. Kenapa? Pahalamu sudah sempurna. Masya Allah. Kalau modelan kita yang didatangin sama setan model kayak gitu, saya yakin sepi nih masjid. Yakin saya ya. Ini pada kemana nih jamaahnya? Sudah pada jadi wali semua gitu ya. Sudah pada jadi wali. Itu kekhawatiran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW jauh-jauh hari, Pak. Ya. Setan itu datang tuh modelan kayak gitu. Dia akan menampakkan diri, kemudian membentuk cahaya dan sebagainya. Sudah, nggak usah salat lagi sudah. Kenapa? Itu timbangan amal saja sudah tidak sanggup untuk menakar kebaikanmu. Wih, ngeri pokoknya. Datang betul dia godain kita nih. Udah nggak usah lagi sedekah, ngapain sedekah? Udah nih. Ini roman-romannya wajah-wajah ahli surga. Udah ya. Sudah mulai nih setan sudah mulai datang. Lalu fa idza rakana ila hadzal waswasi wa tasharraba hadzal ihaa ila al-yaqin min nafsihi, kalau sampai bisikan-bisikan ini kemudian dia hanyut dengan bisikan-bisikan ini dan sampai pada keyakinan, betul juga kayaknya saya wali sudah ini. Nah, dibisikkan di dalam hatinya sampai kemudian dia mengatakan, kayaknya memang saya wali sudah. Ya, memang sudah jadi wali. Apa nasihat Syekh Ramadan Al-Buti beliau menyampaikan, ada ila aqbah mimma kana alaihi sabiqan, sungguh dia sudah jatuh ke dalam keburukan yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ya. Jadi kalau ada orang sudah merasa dirinya menjadi wali sampai kemudian meninggalkan syariat-syariatnya, itu gambarannya adalah orang yang kembali kepada keburukan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Kalau ada orang jemaah sekalian
Orang yang dulunya buruk, terus kemudian jadi baik, maka keburukan di masa lalu itu dihapuskan sama Allah. Yang dia taubat, ya Allah, 40 tahun saya nggak kenal sholat. Maka ya Allah, terimakan sholat saya hari ini dan terimakan taubat hamba hari ini. Bukan cuma sholatnya yang diterima, taubatnya diterima sama Allah. Tapi kalau orang yang sudah merasa baik, ini yang berat, Pak. Kita lebih mudah menasehati orang yang masih merasa buruk dibanding kita menegur orang yang sudah merasa baik. Coba, Bang, sudah nah judinya. Iya sih, sebenarnya pengen juga berhenti judi. Cuman berat deh. Kita masih bisa nasehatin, Pak. Nah sekarang kalau kita nasehatin orang yang rasa baik gimana coba? Pak, ikhlas-ikhlas dalam beramal. Gak usah nasehatin saya udah baik. Pak, sholatnya dijaga ya. Gak usah nasehatin saya. Kamu sholatnya sholat apa? Sholat fardu aja kan? Aku loh qobliyah ba'diyah gak pernah tinggal. Bus. Ayo Pak, nanti ada sholat tahajud berjamaah. Gak usah ngajakin saya. Saya sholatnya bukan lagi di masjid. Apa namanya? Ini masjid apa namanya? Miftahul Khair. Emang Bapak sholatnya di mana? Saya sholatnya sudah di Masjidil Haram. Ngerinya, ya, coba bayangin. Nah, orang-orang model kayak gini ini adalah orang yang tertipu dengan bisikan syaitan. Dengan bisikan syaitan. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu pernah ditanya, mata yakunu rajulu musian? Kapan seseorang itu dianggap jelek di sisi Allah? Ibunda Aisyah ditanya, kapan seseorang itu dianggap jelek di sisi Allah? Lalu kemudian beliau menjawab, idza dhanna annahu muhsinun, kalau ada seseorang yang sudah mengira dan merasa dia sudah baik. Jadi kalau ada orang nih dinasehatin, lu gak usah nasihatin saya udah jadi orang yang baik. Itu sesungguhnya adalah orang yang buruk di sisi Allah, orang yang jahat di sisi Allah. Jadi ketika Ibunda Aisyah ditanya, wahai Ibunda Aisyah, siapa orang yang jelek di sisi Allah? Yaitu orang yang sudah mengatakan dan dia merasa bahwa dirinya sudah baik. Itu gangguan syaitan ya mas kalian. Apalagi kalau bukan hanya sebatas apa? Bukan hanya sebatas merasa baik, tapi dia merasa ujub, merasa bangga dengan kebaikannya. Nabi SAW bersabda, laulam tudnib la khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik. Sekiranya kalian tidak melakukan dosa, justru aku khawatir. Coba kita bisa ngebayangin ya, Nabi aja punya kekhawatiran. Kalau kalian tidak lagi melakukan kesalahan, nggak melakukan dosa, justru aku khawatir, kata Nabi. Loh bukannya bagus ya kita nggak melakukan dosa, itu kan bagus aja sebenarnya. Tapi Nabi bilang, aku tuh khawatir dengan kalian kalau kalian tidak lagi melakukan kesalahan. Maksudnya Nabi itu bukan berarti kalian harus melakukan kesalahan, bukan. Aku khawatir ketika kalian tidak lagi melakukan kesalahan yang nampak yang bisa ditegur. Dan kalian melakukan kesalahan yang gak bisa ditegur. Apa itu? Al-ujbu, perasaan ujub. Merasa bangga dengan kebaikan dirinya sendiri. Coba, kalau ada orang yang gak sholat, kita bisa nasihatin, ayo Pak sholat. Kalau ada orang gak puasa di bulan Ramadan, kita masih bisa nasihatin. Karena kelihatan, Pak, karena kan Ramadan, belajarlah puasa. Kita masih bisa negur karena memang kesalahannya nampak. Sekarang ujub. Kelihatan gak orang ujub, Pak? Jawab lain Jumatan ini ya, jawab. Ayo. Orang ujub, bangga dengan kebaikannya, kelihatan gak, Pak? Gak kelihatan. Kita nggak bisa negur ada orang qobliyahnya lama betul, terus kita bilang, Pak, kalau sholat harus ikhlas. Coba, lah dia udah ikhlas, kita suruh ikhlas gimana? Lah orang dia lama sholatnya karena memang dia sedang meresapi misalnya, atau memang dia merasa lagi banyak salahnya, banyak dosanya, makanya sholat qobliyahnya lama, sholat ba'diyahnya lama. Lain kalau kita ngelihat nih jamaah Miftahul Khair habis sholat subuh pakai ba'diyah. Ya. Bisa kita tegur, ya. Ini Bapak sholat apa, Pak? Ba'diyah. Kenapa ba'diyah? Dosa saya banyak. Ya walaupun dosa Bapak banyak, gak usah pakai ba'diyah juga sholat subuhnya, ya kan? Tapi kalau ujub, gak bisa kita tegur. Gimana negurnya, orang kita aja gak tahu dia ujub atau enggak. Nah Nabi bilang, kalau kalian tidak lagi melakukan kesalahan yang nampak, aku justru khawatir kalian jatuh ke dalam dosa yang lebih besar dari itu. Apa itu wahai Rasul? Al-ujubu, perasaan takjub. Perasaan berbangga diri terhadap kebaikan. Apa bedanya ujub dengan takabur ya mas kalian? Kan kita sering dengar nih, jangan kita ini menjadi orang yang ujub dan juga takabur. Ujub itu gini gambarannya. Kita melakukan kebaikan dan kita merasa bahwa kebaikan kita itu paling sempurna dibanding yang lain. Tapi tidak dinampakkan ke orang-orang, tidak disampaikan gitu ya, tidak buat status gitu ya. Contoh misalnya setan datang ke kita, selesai sholat tahajud. Setan datang bilang,
Nggak bikin status kah? Iya, ya. Bikin status dong. Masa bisa sholat tahajud nggak bikin status? Enggak ah, udah bikin dulu status. Apa kek bilang aja, ya Allah terima kasih sudah dibangunkan jam 2:30. Mohon maaf ya Allah cuma 23 rakaat, itu ujungan memang ya. Sampai disebutin rakaatnya. Kata dia nih nggak usah, ngapain sih. Nah tapi dia merasa bahwa dia itu udah sholat gitu. Terus kata setan datang lagi nih, udahlah kalau memang nggak mau bikin status, coba statusnya orang dilihat, siapa tahu ada yang samaan malam ini. Dibuka HP-nya, dibuka WA-nya, nggak ada orang bikin status. Terus dia bilang apa? Cuman saya yang malam ini bangun tahajud. Nah, paham sini Pak? Jadi dia merasa cuman dia yang bangun di sepertiga malam itu. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bikin status. Disangkanya ketiadaan status dari orang-orang itu menunjukkan bahwa orang tuh gak ada yang tahajud malam itu. Dan dia merasa cuman dia yang si paling tahajud. Itu namanya ujub. Kalau takabur lain lagi. Takabur itu dia membesarkan amal kebaikannya untuk mengecilkan amal kebaikan orang lain. Itu gambarannya. Dan dia nampakkan. Dia tanya ke kita, Bang, kemarin waktu lelang ngasih berapa? Ya nggak banyak sih. Berapa? 1 juta. 1 juta. Bisa. Sambil melengos kayak sapi itu loh Pak. Gitu kayak kambing gitu. 1 juta. Lah emang Bapak berapa? Saya loh, cashnya aja 10 juta. Belum yang saya transfer 20 juta. Coba. Sengaja dia meninggikan, membesarkan kebaikannya untuk mengecilkan kebaikan orang lain. Itu namanya takabur. Contoh lain. Bapak kemarin sholat di mana? Sholat di rumah. Sholat kok di rumah? Di masjid dong kayak saya. Nah, coba. Udah di masjid. Ditumben ke masjid. Biasanya di rumah. Tuh, coba ada aja nih orang gitu ya. Bapak sholat di masjid berjamaah. Nggak pakai qobliyah? Enggak sih. Sholat kok nggak pakai qobliyah? Saya dong. Ya. Maghrib aja saya genapin jadi 4. Maghrib. Badiah asar, badiah subuh, pokoknya semuanya pakai badiah Pak ya, biar lebih keren dibanding dengan yang lain. Nah orang takabur itu dia akan membesarkan amalnya yang tujuannya untuk mengecilkan amal orang lain. Itu namanya apa? Takabur. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, jangankan takabur, ujub aja Nabi khawatir dengan kita gitu, apalagi takabur. Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke 7 gitu ya, bagaimana setan itu menggoda kita. 7 tingkatan ini jemaah sekalian perlu diperhatikan. Kita harus punya senjata dulu. Kita harus punya pegangan dulu sebelum kita berhadapan dengan setan. 3 ini, Pak. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua berdoa kepada Allah supaya terhindar dari godaan setan. Dan yang ketiga berkawan dengan orang yang baik. Ya, berkawan dengan orang yang baik. Yang pertama ilmu, yang kedua meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dan yang ketiga berkawan dengan orang yang baik. Cuman gitu ya, masalah kita itu adalah ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, itu biasanya rata-rata kita ini bukan karena terlalu yakin Allah melindungi kita Pak, tapi karena kita terlalu takut sama setan. Coba gambarin gini Pak, Bapak dan Ibu misalnya nih lagi bawa motor, motornya mati Pak, bertepatan dengan apa? Dengan satu tempat yang kiri kanannya kuburan. Saya ulangi ya, Bapak bawa motor, motornya mogok Pak. Nah mogoknya di tempat yang kiri kanannya itu apa? Kuburan. Pertanyaan saya, kira-kira kalimat apa yang bakal keluar? Bu, oh Ibu, kira-kira kalau ibu bawa motor, kira-kira aja dulu Bu, Ibu bawa motor, motornya mogok. Nah kiri kanannya Ibu kuburan semua. Pertanyaan saya, apa yang keluar dari lisan Ibu kira-kira? Kira-kira aja dulu Bu, apa kira-kira? Kabur, kurang kalimat apa kabur ya? Kira-kira aja kalimat apa Bu yang keluar? Ayat kursi keluar nggak Bu kira-kira? Wah keluar, asli. Allah la ilaha illallah, keluar semua. Pokoknya semua ayat yang dihafal keluar semua. Baca ta'awud, a'udzubillahi sampai ngompol juga nggak apa-apa, yang penting ta'awud aja dulu ya. Nah pertanyaan saya, saat kita membaca ta'awud, membaca 2 surah perlindungan, membaca ayat kursi, saat kita berada di kondisi tersebut, pertanyaan saya adalah, apakah ketika kita membaca ayat-ayat tadi karena kita yakin Allah bakal melindungi kita, atau karena kita terlalu takut sama setan?
Jujur, yang nggak jujur saya doain ketemu pocong nanti malam. Ya biarin aja ya. Ini kan lagi musim pocong nih Pak ya, katanya gitu ya. Di tempat lain lagi musim pocong. Saya doain ketemu memang. Ayo, jujur jujur. Kira-kira aja dulu. Terlalu takut sama setan. Itu jadi masalah. Kita jamaah sekalian dirahmati Allah. Buktinya apa? Buktinya waktu motor belum mogok nggak ada tuh sepanjang jalan. Subhanallah, walhamdulillah, wala nggak juga. Nyanyi aja sepanjang jalan. Pas motornya mati jadi di kuburan baru Allah la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Allah. Jangan-jangan kita meminta perlindungan kepada Allah bukan karena kita yakin Allah bakal melindungi, tapi karena rasa takut kita kepada setan yang lebih besar. Itu jadi masalah. Makanya penting banget untuk kita bahas ini ya. Pokoknya jemaah sekalian, sahabat Ali bin Abi Thalib itu kan sahabat Umar bin Khattab kan pernah dibilang sama Nabi, wahai Umar, ya, sekiranya engkau melalui satu jalan, yang jalan itu juga dilalui oleh setan, maka setan akan cari jalan yang lain. Itu Umar, Pak. Kalau kita ada pocong di depan, terus kita bawa motor, yang nyari jalan lain pocongnya atau kitanya? Nah kita, gitu. Kompak sekali jawabannya di sini ya. Ya Allah, ini kan saya pernah bilang Pak, sekiranya ini Allah takdirkan saya ketemu sama pocong di jalan, dan saya kebetulan lagi bawa mobil misalnya, saya angkut memang tuh pocong. Kita tanya mau kemana, BDS, kita antar ke BDS. Daripada dia loncat capek, ya. Daripada loncat kamu ikut aja ke mobil. Ustaz itu sombong, bukan sombong. Saya ingin menyampaikan jemaah sekalian. Saya ingin memastikan bahwa kalaupun ternyata kita berhadapan dengan setan, yang kita takutkan bukan setannya, tapi kita yakinkan bahwa ketika kita meminta perlindungan, Allah bakal melindungi kita. Gitu paham ya? Jadi kalau ada pocong gimana? Lari, Masya Allah, masih juga lari. Minta perlindungan kepada Allah dan pastikan saat kita meminta perlindungan bukan karena kita takut sama setan, tapi karena kita yakin Allah bakal melindungi kita. Karena kalau kita minta perlindungan sama Allah, Allah suka. Tapi kalau sombong nggak suka Pak. Misalnya nih, Bapak ke pemakaman malam-malam jam 12. Terus Bapak bilang di pemakaman, "Hei semua yang ada di sini keluar." Ngerinya ya. Jangankan semuanya, baru satu keluar aja kita yang kabur Pak ya. Nah, itu gambarannya. Pokoknya saat kita meminta perlindungan kepada Allah itu bukan karena kita takut, tapi karena kita yakin bahwa Allah akan melindungi kita. Itu tiga ini jadi bekal dulu Pak, sebelum kita masuk ke jebakan setan ya, sebelum kita masuk ke 7 tingkatan gangguan syaitan. Kenapa bekal ini harus ada? Kan lucu Pak. Kita mau perang. Nih, pertanyaan saya, kalau kita mau perang, survei dulu atau nyiapin bekal dulu? Nyiapin bekal. Pak mau kemana Pak? Mau perang. Nggak bawa peralatan, nggak survei dulu dari mana? Bapak baru berangkat nggak balik lagi, gitu ya. Kita mau jalan misalnya, diajak jalan ke luar negeri gitu. Ayo gas gitu. Nggak bawa bekal, gampangnya nanti survei aja dulu. Ya, bekal dulu baru berangkat. Nah sama seperti saat kita akan menghadapi 7 tingkatan gangguan syaitan, kita harus punya senjata dulu. Nah senjata kita, 1 ilmu, 2 berlindung kepada Allah dari godaan setan, yang ketiga berkawan dengan orang yang baik. Nah, yang pertama, tingkatan pertama, setan akan datang kepada kita dengan membisikkan ukfur, kafirlah engkau. Diajak kafir gitu Pak. Jadi kalau tingkatan 1 aja nggak lolos, maka jangan berharap tingkatan kedua dan selanjutnya kita bisa lolos. Ini paling basic nih Pak. Paling basic, ngajak kita menjadi orang kafir. Capek sholat? Capek. Puasa, apalagi puasa, sebulan puasa. Udah doa, sudah dikabulin nggak? Nggak. Nah, ngapain lagi sudah berdoa? Nah, ngapain lagi sudah sholat? Ngapain juga lama-lama betul tuh puasa? Udah kafir aja. Loh kenapa kafir? Lah kan kalau udah kafir kan nggak wajib sholat Pak. Bener nggak Pak? Coba. Kalau ada orang kafir misalnya nih, orang muslim terus dia memutuskan untuk keluar dari agamanya, udah nggak wajib sholat. Kan enak, gitu ya. Ada yang mau? Setan nih Pak ngajarin kita untuk apa? Ayo keluar aja dari Islam. Nah, untuk yang pertama ini kita karena kita punya ilmu, karena kita punya ilmu, kita akan mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Enggak mungkin lah. Enggak mungkin saya tidak menyembah yang sudah menciptakan saya. Dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Enggak mungkin lah saya ini tidak menyembah yang sudah menciptakan saya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Enggak mungkin saya tidak menyembah
Yang sudah menciptakan saya. Tuhan tuh kan nggak ada. Kamu buktinya doa nggak dikabulin. Bukan nggak ada, karena memang waktunya aja yang belum. Wah, kita udah tegas betul nih Pak. Jadi saat setan ngajakin kita kafir karena kita dianggapnya mungkin sholat itu berat buat kita. Karena setan itu datang sesuai dengan kadarnya. Jangan pernah mengira bahwa semakin kita soleh, setan yang datang tuh sekelas Hansip. Enggak, jenderal Pak. Bapak kalau udah rajin sholat berjamaah, apalagi yang suka Jumat berkah dan sebagainya, yang datang bukan ecek-ecek Pak. Jenderal yang datang. Tapi kalau kita baru sholatnya, ya sholatnya juga Senin Kamis, ya yang datang paling Hansip Pak ya. Paling kelas-kelas teri juga yang datang godain. Ngapain digodain? Apalagi yang buruk betul kelakuannya, ya. Yang parah betul kalau setiap malam nyewa LC, ya kan? Siangnya nyewa kedi, ya kan? Malamnya judi online, uangnya dari pinjol, cocok sudah nih. Ini setan aja minder ngeliat kelakuan dia. Mungkin kalau bahasa kita nih, ini setan tuh bilang, kita ini setan, dia lebih setan dari kita gitu ya. Setan aja minder dibuatin ini orang. Nah, setan tuh datang kepada kita sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin bagus keimanannya, semakin gede juga setannya, semakin bagus posisinya juga yang ngodain kita itu. Nah, dia datang kepada kita ngajakin kafir. Yuk kafir yuk, biar apa? Biar nggak sholat lah. Ngapain juga sholat coba? Nggak ada Tuhan, enggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan saya nggak bakal ada. Nah, setan nyerah di sini Pak. Bukan berhenti, enggak. Dia nyerang lewat kita nih untuk menjadi kafir, kita masih bisa nolak. Tapi sebagian saudara kita kan ada yang seperti itu. Ada. Agamamu apa? Islam. Ada Tuhan? Ada. Kenapa masih miskin? Udah pindah aja yuk. Ku jamin kebutuhan 1 tahun terpenuhi. Pindah dia. Ada yang kayak gitu? Ada. Nggak bisa menutup mata. Memang gitu keadaannya. Memang ada gitu. Satu kalau pas ngisi di mu'alaf center itu, ketemu dengan teman-teman yang baru mu'alaf atau yang pernah murtad balik lagi dan Ustaz, doain Ustaz anak saya. Kenapa? Murtad dia Ustaz. Ya Allah. Nyesek kadang kalau pas lagi dengar kayak gitu dia. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini padahal basic betul Pak. Diajak kafir tuh rasa-rasa ini jamaah Miftahul Khair tuh kalau diajakin kafir yuk kita lebih garang daripada setan. Apa-apaan gitu ya. Kita bisa ngelawan, nggak mungkin nggak ada Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan kita nggak bakal ada. Nah setan nggak berhenti di situ, masuk dia ke yang kedua. Setan akan datang pada tingkatan yang kedua, menggoda kita dengan apa? La tuti' rabbak. Ya sudah, kalau memang nggak mau keluar dari keislaman, ya paling nggak usah taat amat lah. Nggak usah taati perintah Tuhan. Itu digodain kayak gitu tuh. Kita juga ngapain juga 2 hari nggak kayak juga. Tahajud tiap malam juga masalahnya nggak selesai kan. Nah, setan datang tuh Pak. Udahlah nggak usah terlalu taat jadi orang. Nggak usah terlalu taat. Udah tinggalin aja sholat. Ngapain juga sholat. Udah tinggalin aja puasa. Ngapain juga puasa. Kan nggak ada yang tahu juga. Setan nyerang kita dari situ. Tapi enggak nih kita bilang enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menyembah aku. Aku ini sebagai hamba Allah, aku nggak mau ninggalin sholat. Kalau gitu tinggalin puasa, enggak, tetap aja mau puasa. Ya sudah kalau gitu zakat kan ya kapan-kapan kan bisa. Enggak, aku tetap mau zakat. Udah durhaka aja sama orang tua, enggak, perintah Allah untuk taat kepada orang tua. Setiap kali setan membuat kita untuk tidak taat kepada perintah Allah, kita masih bisa menolak. Nah, setan nggak berhenti Pak. Ya dua ini nggak berhenti dia. Ayo makan yang haram, enggak, masih yang halal juga masih ada. Tapi kan susah, tapi kan ada. Wah, kita masih bisa berdialog dengan setan. Kita masih bisa nego dan masih bisa kita lawan. Nah, setan berhenti? Enggak. Datang dia pada tingkatan yang ketiga. Ya. Ketika setan sudah berputus asa, ngajakin kita untuk tidak taat kepada Allah, dia akan datang melalui godaan yang ketiga atau tingkatan yang ketiga. Apa itu? Dia akan datang kepada kita untuk apa? Untuk menyampaikan kalau memang kau tidak mau tidak taat kepada Allah, ya dibuatnya lalai kita dalam mentaati perintah Allah. Kita memang nggak ninggalin, cuman lalai aja Pak. Lalai. Suka menunda-nunda. Contoh, ada kisah yang cerita yang paling pendek tapi nyelekit. Apa itu? Ada seseorang diceritakan ingin bertobat di keesokan harinya dan dia mati di malam harinya. Niatnya besok mau tobat, Pak. Belum nyampe besok malamnya udah mati. Maka Nabi menyampaikan di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, banyak di antara orang yang tergelincir ke dalam neraka itu gara-gara apa? Suka menunda. Pak tobat ya, besok aja kan bisa. Wah, coba.
Pak, kapan mau mengkodok puasa Ramadannya? Ya kan masih lama. Pak, kapan sedekah? Ya kan nanti nunggu Jumat lah, sekali Jumat berkah. Pokoknya setiap kali diajak melakukan kebaikan dibuatnya lalai. Kayak sholat juga gitu, Pak. Nih saya pesankan nih buat rumahnya yang dekat sama masjid. Ini kan Masjid Miftahul Khair jadi sentral nih, jadi sentral nih. Rasa-rasanya ini perumahan yang paling besar masjidnya di sini sudah. Ya. Saya belum menemukan perumahan yang lebih besar di masjid dibanding ini, Pak. Ya, belum rasa-rasanya, Pak ya. Perumahan yang biasa aja nampaknya tapi masya Allah masjid gede ya. Nah, buat orang-orang yang masih berdoa, ya Allah pengen rumahnya dekat masjid. Kalau bisa nggak usah deh Pak, ya. Nggak usah berdoa punya rumah yang dekat dengan masjid. Kalau sekiranya Bapak hari ini rumahnya jauh tapi tetap bisa ke masjid. Pokoknya kalau semakin Bapak rumahnya dekat dengan masjid, ini tandain memang, tandain Pak, tandain. Ini rumahnya dekat sama masjid. Belum tentu bisa sholat di masjid berjamaah. Iya Pak, ya. Serius ini. Bapak semakin jauh rumahnya, azan aja di Allahu Akbar, udah pakai sarung kita berangkat ke masjid. Coba kalau rumahnya dekat tinggal ngesot itu, ya tinggal ngesot ke masjid. Allahu Akbar, baru juga azan, ya, masih lama itu. Allahu Akbar, syadallah ilaha illallah, baru qomat. Biasanya rokat pertama lama itu imam. Nah, ya. Datang dia ke masjid udah bubar, ya, udah tahiyat akhir sudah tahiyat akhir. Pokoknya semakin dekat dengan masjid itu rumah, itu biasanya makin lalai Pak, makin lalai. Kecuali memang yang Allah sudah berikan taufik Pak ya. Ini contoh sederhana Pak, saya tinggal di Sepingan Baru dekat Taman 3 Generasi. Saya datang ke sini ketemu Pak Wahid, ya kan, dengan Pak Imam, gitu kan. Yang lain belakangan, duluan saya yang datang, benar nggak Pak? Gitu gambarannya Pak. Nggak mungkin saya datang pas azan gitu. Ya walaupun tetap juga pernah juga datang pas azan juga, ya pernah juga, atau bahkan setelah azan. Tapi paling tidak kalau jauh itu semangat untuk sampainya itu lebih gede dibanding orang yang dekat dengan masjid itu. Kan saya pernah cerita waktu itu. Ada sepasang suami istri datang ke rumah, Ustaz, kami tuh pengen konsul betul Ustaz. Silakan aja nanti pada duhur sampai asar saya kosong, saya bilang. Baik Ustaz, di rumah Ustaz bisa kan naruh mobil depan jalan? Saya bilang bisa aja, mobil papasan bisa. Dia pakai mobil gede betul itu mobil. Saya bilang Pak, Bapak kalau parkir depan rumah saya kayak gini modelnya dimaki-maki saya sama orang. Bapak di atas ada lapangan, Bapak naik aja mobil ke atas, nanti Bapak jalan kaki ke sini. Gede betul mobilnya. Curhatnya sederhana, Ustaz. Bolehkah kami ini minta miskin lagi? Coba, boleh nggak kami ini minta dimiskinkan lagi sama Allah? Cuma ada yang berani di sini? Jangan kan minta miskin, minta kaya aja belum nyampe, ya. Udah minta miskin aja. Ini orang, saya bilang kenapa Pak? Si istrinya saya ceritakannya. Istri tuh nggak cerita dia Pak. Istri ini nangis sepanjang si suami cerita tuh nangis. Karena dia sadar bahwa dulu Ustadz, dia bilang nih, saya pernah cerita ya. Dulu Ustadz, waktu kami masih di kontrakan. Namanya kontrakan Pak, biasanya kontrakan itu kalau ada tanah sisa di ujung baru dibikin kontrakan. Karena yang di sekitar masjid itu rumah warga biasanya kan. Ini kalau udah jauh baru ada tanah sisa baru bikin kontrakan. Ustadz, waktu kami dulu masih di kontrakan, seingat saya nggak pernah sholat kecuali di masjid. Nggak pernah sholat berjamaah kecuali di masjid. Sholat 5 waktu itu. Terus kalau pas lagi dulu masih di kontrakan, saya dengan istri itu tahajud tiap malam Ustadz. Doanya gimana ya Allah? Sekiranya Engkau titipkan kami rumah, pengen yang di kamarnya itu ada AC-nya supaya kami nyaman tahajudnya. Kebayang nggak? Waktu belum punya rumah, sudah punya rumah, ya Allah takdirkan dia menjadi orang yang bagus karirnya, usahanya juga maju gitu ya. Rumahnya ya Allah Pak, rumahnya ngesot ke masjid aja nyampe Pak, ngesot aja nyampe. Dan saya nggak pernah ke masjid Ustaz. Tapi sholat, nah itu dia Ustaz. Jangankan sholatnya, jangankan ke masjid, sholat aja enggak, kebayang coba. Saya ngebayangin ya Allah kok bisa gitu. Makanya Ustaz, boleh nggak saya minta dimiskinkan lagi? Dia ngerasa bahwa dulu waktu belum kaya itu sholat itu kayak mudah betul, bisa berjamaah, bahkan sholat tahajud tiap malam. Sekarang udah rumahnya ada AC-nya, ya kan, kamarnya ada AC-nya. Kadang yang rumahnya ada AC-nya ingat pertanggungjawaban di hadapan Allah lah ya. Ini kadang bingung suka orang yang rumahnya ber-AC, bukan berarti di rumah nggak ada, di rumah juga ada AC-nya buat anak ya. Kalau kita ini tidur di ruangan ber-AC, ini kadang suka mengherankan. Sudah tahu gitu kan, pakai AC itu dingin, tidur ya pakai selimut. Paham ya? Sudah tahu kalau tidur tuh pakai AC itu dingin, pasang AC tapi pakai selimut. Harusnya
Kalau Bapak pasang AC tuh nggak usah pakai selimut, buka telanjang kalau bisa ya, paling baku besok ya. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, itu saking nyamannya dunia tuh gitu. Nah saking nyamannya dunia nggak lagi sholat berjamaah, udah nggak sholat, tahajud udah lewat sudah, udah lewat. Makanya dia bilang, Ustaz, boleh nggak saya jadi miskin lagi? Itu gambarannya Pak, dibuat lalai betul, gitu dibuat lalai. Maka saya pesankan buat jamaah yang rumahnya jauh dengan masjid, tapi masih tetap bisa berjamaah model kayak gini, masih bisa taklim model kayak gini, nggak usah minta deket sama masjid rumahnya, biasa aja. Ya Allah, rumah yang sekarang aja, kalau ternyata menunjukkan hamba kepada kebaikan, tetap istiqomah dalam ketaatan, udah di sini aja nggak apa-apa ya. Gak usah minta deket sama masjid, udah dinikmati aja. Khawatir Pak kalau Bapak rumahnya deket masjid, kalau pas lagi azan nunggu kok komat. Kalau sudah komat nunggu rokat kedua, ya, nunggu rokat kedua. Ini godaan syaitan membuat kita lalai dari melakukan ketaatan. Nggak berhasil juga nih, ya nggak berhasil juga yang ketiga. Datang dia ke yang keempat. Kalau tadi kan menunda-nunda nggak berhasil Pak. Ayo nanti aja sholatnya, enggak berangkat gas, OTW ke masjid. Ayo sudah nanti aja puasa, enggak mau puasa. Besok nanti kan hari Senin sudah puasa tarwiyah ya kan. Nanti Selasa Arafah, nanti hari Rabu juga Lebaran. Nah kan bisa tahun depan puasa, ya Allah. Tahun depan katanya, ini setan Pak. Kan bisa tahun depan puasa Arafahnya, enggak. Tetap aja sekarang, besok nanti puasa tarwiyah, nanti tanggal 9-nya saya puasa Arafah. Setan nggak berhasil juga. Nah kan dia akan masuk ke tingkatan yang keempat. Apa yang keempat? Setan akan jadi cheerleaders. Tahu cheerleaders Pak? Bu, tahu cheerleaders Bu? Tahu ya. Setan jadi cheerleaders Pak. Dalam apa? Dalam menyemangati kita untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Kebayang nggak? Jadi cheerleaders. Nih gambarnya gini. Nanti malam mau tahajud. Nanti ku bangunin. Coba setan kelakuannya ya. Dibangunin sama setan. Ustaz jangan ngada-ngada. Di zaman Nabi udah ada Pak modelan kayak gitu. Masih ingat kisah Abdullah bin Umi Maktum? Seorang sahabat Nabi yang Allah titipkan kebutaan pada kedua matanya. Tapi beliau menjadi muazzinnya pertama Nabi. Ya muazzin pertama itu maksudnya muazzin subuh Pak. Kan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau di Jazirah Arab kan azannya 2 kali ya kalau mau subuh itu kan. Azan pertama yang nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Nah azan yang kedua itu waktu salat subuh. Nah, azan yang pertama di zaman Nabi itu Abdullah bin Umi Maktum. Nah, sedangkan yang kedua azan subuh betulan nih bahasa kitanya nih itu Bilal bin Rabah. Makanya Nabi bilang kalau kalian mendengar azannya Abdullah bin Maktum maka makan. Tapi kalau sudah mendengar azannya Bilal kalian nggak boleh makan karena sudah masuk waktu subuh. Abdullah bin Umi Maktum itu dalam satu kesempatan dia tergelincir depan rumahnya berdarah dia. Mau sholat nih Pak. Buta tetap sholat berjamaah. Kita nggak buta aja nggak berjamaah, kita jarang gitu ya, begitu lalai lagi gitu ya. Abdullah bin Umi Maktum itu pernah jatuh tergelincir berdarah kakinya. Karena dia sadar bahwa ini berdarah, dia balik ganti baju, Di luar sudah ditungguin, diantar dituntun. Siapa engkau ini? Udah nggak usah tahu, pokoknya antar aja sudah. Diantar. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga diantar sampai ke masjid, kebayang nggak Pak? Sampai ke masjid diantar. Sampai penasaran, pokoknya aku nggak mau jalan kalau engkau nggak tidak menyebutkan siapa engkau ini. Dia bilang aku iblis. Siapa? Iblis. Kok bisa-bisanya iblis ngantar ke masjid? Gimana ceritanya? Apa iblis bilang? Aku khawatir kau tergelincir lagi. Dan Allah akan menggugurkan dosa-dosamu sebanyak darah yang menetes itu. Dan aku nggak ridho itu. Jadi kalau kamu sampai terjatuh terus sudah semua diampuni, terus tugas saya apa gitu ya? Terus saya nanti temenan di neraka sama siapa gitu? Kalau orang-orang pada jatuh saat ke masjid, terus kemudian mereka tetap menjalankan kewajiban, nah nanti pahala mereka bertambah, dosa mereka berguguran. Kebayang nggak iblis yang ngantar? Nah apalagi kita nih hari ini, kita punya niatan mau tahajud, setan datang. Nanti aku bangunin, pasang alarm, nanti aku bangunin. Ayo mas tahajud, iya ya, ini setan nih. Kalau perlu tahajudnya 1000 rakaat. Ya, pokoknya disemangatin betul. Besok mau sedekah, jangan cuma sedikit, kasih semua. Masya Allah. Ini yang menyemangati kita Pak untuk apa? Untuk beramal tuh full-fullan. Besok mau puasa Senin, jangan cuma Senin Kamis, puasa Daud dong. Masya Allah. Gambarin puasa Daud Pak. Nanti ada ayamul bid plus ayamul bid sekalian. Pokoknya borong semua. Kesempatan melakukan kebaikan borong semua. Dia jadi cheerleaders penyemangat. Tujuannya apa?
orang itu kalau sudah dari awal nih, karena orang baru hijrah nih Pak ya, orang baru mengenal Islam, baru mengenal baik gitu ya, pengen duduk-duduk majelis ilmu, semua kebaikan dia tunaikan, semuanya. Sampai kapan? Sampai dia merasa bosan dengan kebaikan itu dan dia tinggalkan kebaikan-kebaikan itu. Itu setan kelakuannya. Jadi kalau kita merasa bahwa di awal-awal kita kencang betul melakukan kebaikan dan hari ini kita merasa kendor, jangan-jangan awal kebaikan yang kita lakukan itu sengaja setan buat menyemangati kita supaya apa? Supaya nanti kita kalau sudah mulai bosan dengan kebaikan, maka kita akan tinggalkan kebaikan itu. Dan ini biasanya menjangkit orang-orang yang baru kenal dengan Islam. Bukan malah, bukan. Dia dulunya buruk, kemudian jadi baik. Maka perubahannya itu kayak fundamental betul gitu. Ekstrim perubahannya. Maka biasanya likulli fatratin syatratan wa likulli syatratin fatratan. Setiap kuat itu, semangat itu pasti ada masa lemahnya, Pak. Nah, setiap masa lemah juga ada masa kuatnya. Orang yang seperti ini biasanya semangatnya semangat anget-anget tai ayam dulu ya. Di awal tuh laju betul, nanti di ujung lembek lagi. Nah, inilah nanti yang kemudian saat dia sudah mulai berpisah dengan pasangannya, jatuh miskin dengan ibadahnya, terlalu fokus sama ibadahnya, maka dia akan mengatakan apa? Nyesel saya sholat tahajud tiap malam. Kalau gini keadaannya. Nyesel saya sedekahin semua harta saya kalau gini keadaannya. Jadi sudah mah pahalanya hilang dengan penyesalannya tadi, lah memang nggak dianggap sama Allah, nggak dianggap. Karena memang niatan di awal itu memang bukan untuk itu, tapi memenuhi nafsunya, seperti yang pernah terjadi pada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu pernah dilaporin sama istrinya, Pak. Ya Rasulullah, suamiku itu kenapa dia? Ibadahnya itu nggak berhenti-berhenti. Kami ini lapar, dia tetap sholat. Setiap malam ku perhatikan sholat nggak pakai tidur. Fungsi saya sebagai seorang istri juga pengen merasakan nafkah batin, tapi nggak ditunaikan. Bukan cuma nafkah batin yang tidak ditunaikan, nafkah lahir juga tidak ditunaikan. Dipanggil Abu Darda. Nabi nggak bilang ini bagus nih orang bertakwa, enggak. Kata Nabi, tubuhmu punya hak, maka istirahat. Istrimu punya hak, tunaikan haknya. Anakmu punya hak, tunaikan haknya. Coba paham ya, Abu Darda yang sebegitu kerennya dalam ibadah. Nabi bilang nggak gitu caranya. Engkau sholat, tapi ada waktu istirahat, waktu berkumpul dengan keluarga, waktu bicara dengan anak, tunaikan semuanya. Nggak boleh begitu. Jangan-jangan semangat kita di awal tuh gitu, Pak. Setan yang membuat kita lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Wah, gagal setan di sini, Pak. Gagal juga ternyata. Kita biasa aja, ayo sholatnya 100 rakaat, enggak, biasa aja 8+3 aja. Nah, terus puasa Daud, enggak, puasa Senin Kamis saja. Ya takut nanti enggak kuat nanti. Nah, udah nih setan enggak bisa masuk dia ke yang ke-5. Setan akan datang lagi kepada kita ketika kita tidak bisa digoda dengan semangat beribadah. Nah, maka setan akan mengatakan Isbir. Fi ta'atillahi, bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Jadi penasehat dia. Datang kepada kita menasihat sabar ya dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Sebentar lagi pujian akan datang. Sebentar lagi pujian akan datang. Bukan ujian, tapi pujian. Mau sholat kita di rumah, malas ke masjid ceritanya, Mbak. Kan ada aja Pak ya, masa-masa kita ini lagi males, capek gitu. Azan berkumandang, terus kita bilang, sholat aja di rumah. Datang setan membisikkan dalam hati, sabar ya sholat berjamaahnya, bentar lagi pujian datang. Berangkat kita ke masjidnya, padahal niatannya mau sholat di rumah, tapi dalam hati dibisikkan, kalau kamu sholat di rumah nanti gak ada yang muji loh. Sabarin aja sholat berjamaah, nanti juga datang pujian itu. Datang dia ke masjid, bertahun-tahun dia sholat berjamaah di masjid dan gak ada yang muji, tidak ada yang memuji. Maka sampailah dia pada satu titik, pujian tidak dapat, pahala juga nggak ada. Lah karena memang niatan dia ke masjid bukan untuk sholat, tapi untuk mendapatkan pujian. Inilah kenapa disebut sebagai jebakan syaitan. Pujian nggak dapat. Sabar ya sedekahnya, nanti juga pujian datang bentar lagi. Dia sedekah hari-hari, terus saja. Tujuannya biar nanti dapat pujian. Ujung-ujungnya pujian nggak dapat, pahala juga nggak dapat. Itu setan kerjanya itu. Bapak mau sholat? Iya, sholatnya yang rajin ya, dan disabarin, diistiqomahin. Waduh, ngeri ya, diistiqomahin. Ibu rajin betul pakai Jumat berkah. Iya dong biar dapat pahala. Ayo istiqomah ya, berbagi Jumat berkahnya. Bentar lagi pujian itu datang. Pujian nggak datang, pahala juga nggak ada. Itulah yang dimaksud dengan jebakan
setan. Jadi setan tuh membisikkan seolah-olah kayak bijak betul. Sabar ya dalam ketaatan. Ya Allah. Itu kerjanya siapa? Setan. Nggak berhasil juga nih kita. Enggak kok, saya melakukan Jumat berkah bukan untuk pujian. Saya sholat berjamaah juga bukan buat pujian. Gagal, setan masuk ke yang keenam. Yang keenam, dia akan datang kepada kita. Nah, dengan kalimat tadi tuh redaksinya sama. Qad asbahta min awliyaillahil muqarrabin. Nampak-nampaknya engkau sudah jadi wali sudah ini. Oh. Digodain model jadi kafir nggak mau. Untuk lalai ibadah nggak mau. Mundur-nunda tobat nggak mau juga. Disemangatin untuk melakukan ibadah ya biasa-biasa aja. Diajak nggak ikhlas supaya dapat pujian nggak mau juga. Wali memang kamu ini. Nah, kalau sudah pada tingkatan seperti ini, maka jadilah Mama Gupron. Ya. Ini di sini siapa tahu pengikutnya tobat-tobat sudah Pak ya. Saya kaget waktu beliau bilang, ini saya buka Qurannya. Saya kira mau dibaca, enggak juga. Saya udah penasaran, pengen dengar bacaan Qurannya, enggak juga dibaca. Ya. Nah, ini gambaran kayak gini. Ustaz ini ngomongin ini gibah itu ya mas kalian. Kalau untuk keburukan yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh saudara kita, nah kita ceritakan tuh gibah namanya. Tapi kalau keburukan itu dinampakkan, maka cara mengoreksinya juga harus dinampakkan. Tolong bedakan yang mana gibah sama mana meluruskan keburukan ya, tolong dibedakan. Nah, jamaah sekalian dari mata Allah, kalau nanti ada yang datang ke kita dengan mengatakan kau wali, jangan didengar, itu namanya syaitan. Ini digoda model-model nggak bisa juga. Kayaknya memang wali sudah kamu itu. Baca aja ta'awudz banyak-banyak ya, baca aja ta'awudz atau timbulkan di dalam hati kita wa ana ghariqun fi bihari taqsiri wa qillatil ilmi. Aku loh masih lalai. Aku loh masih sedikit ilmunya. Wa qalbi masyghulun bid dunya, dan hatiku masih sibuk dengan urusan dunia. Wa ma ukhlisu fil amal, aku juga jarang ikhlas dalam beramal. Wala ma'lamu hal tuqbalu taubati, apakah Allah juga menerima taubat saya atau enggak. Nah, jadi kalau sudah punya perasaan seperti itu, godaan setan, kamu wali kayaknya sudah enggak, dosa saya masih banyak. Setan gagal. Maka masuklah ke tingkat yang ketujuh. Kalau kita sudah terlepas dari tujuh ini, maka setan angkat tangan sudah. Apa yang ketujuh? Setan akan datang kepada kita memberikan nasihat. Surga dan neraka sudah ada nama-nama penghuninya. Kalau kamu soleh hari ini dan takdirmu di neraka, percuma juga kamu soleh hari ini. Neraka juga. Ya kan? Mendingan pesta pora, ya kan? Mendingan clubbing, ya, mendingan selingkuh, mendingan zina, mendingan mabok, mendingan lah. Kalau kamu takdirnya surga, mau seburuk apapun hari ini, tetap aja catatannya surga. Nah, paham sini Pak? Kan Nabi yang bilang kan, sesungguhnya di antara kalian tuh sudah dicatatkan maq'adahu minan nar, apakah tempat duduknya nanti di neraka atau nanti di surga. Sudah ada Pak catatannya. Nah, setan datang melalui celah itu. Ngapain sih rajin amat sedekahnya? Kalau catatannya neraka juga kali. Ya, ngapain takut berbuat dosa? Lah kalau takdir surga, masuk surga juga kamu itu. Nih. Itu setan datang di situ, Pak. Setan datang di situ, padahal kan ada yang nanya, Ustadz, jadi betul lah penghuni surga dan penghuni neraka itu sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir, Pak. Nah, terus kalau gitu ngapain juga kita sholat? Nah, itu setan sudah itu. Kalau gitu ngapain juga kita tobat kalau ternyata kita ahli neraka? Nah, itu setan sudah bisikannya. Kenapa? Nabi SAW sebagai penutup, Nabi SAW sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi itu ketika di akhirat, orang yang paling sibuk, kalau bahasa kita sibuk sedunia itu memang Nabi. Dunia akhirat sibuknya itu. Di akhirat setelah orang-orang itu dimasukkan ke dalam surga, ada juga masuk ke dalam neraka, Nabi keluar sujud dengan sujud yang lama. Allah bilang, irfa' ra'sak, angkat kepala engkau. Enggak ya Allah. Kenapa? Umatku banyak betul tergelincir ke neraka. Terus, ya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk memberikan syafaat. Allah bilang apa? Isfa' tu syafaat. Silahkan berikan syafaat. Engkau diberikan kesempatan memberikan syafaat. Pertanyaan saya. Nabi bilang apa tadi? Minta syafaat. Syafaat. Ya Allah berikan kesempatan memberikan syafaat. Pertanyaan saya. Apakah Nabi nggak yakin bahwa umatnya yang masuk neraka itu sudah ditakdirkan? Nabi yakin nggak Pak? Yakin, orang Nabi. Tapi kenapa Nabi mesti nego? Ayo. Kan harusnya kan Nabi udah biarin aja Pak, kita di neraka biarin aja, udah takdirnya. Terus juga Nabi percaya dengan takdir itu. Terus kenapa Nabi tetap nego? Karena bahasa takdir tidak bisa dirubah itu manusia Pak. Sekali lagi, takdir itu siapa menciptakan?
Kira-kira Allah yang menciptakan bisa ngerubahnya? Nah, apa sulitnya? Terus kita bilang takdir nggak bisa dirubah. Menurut kita, Pak, betul memang nggak bisa dirubah menurut kita. Dalam versi kita nih, kalau kita masuk neraka, ya Allah diubah dong, gitu. Diubah jadi surga. Nggak bisa. Kita nggak bisa. Allah bisa. Maka Nabi sujud dengan sujud yang lama, ya Allah umat masih di neraka banyak betul. Terus kasih kesempatan untuk memberikan syafaat. Kata Allah, berikan syafaat. Karena Nabi pernah berwasiat buat kita sebagai orang beriman, janganlah kalian mati kecuali hati kalian husnuzon kepada Allah. Berbaik sangka, ya Allah saya banyak dosa, tapi rasa ya Allah gak kuat juga di neraka itu. Ya Allah sekalipun hamba banyak keburukannya, tapi pengen juga masuk ke surga. Ya Allah sekalipun keburukan saya menumpuk, ya Allah saya yakin doa saya didengar. Paham sini ya? Jadi kalau ada setan membisikkan kepada kita, udah maksiat aja, kalau takdirmu surga, surga juga. Itu juga kalau takdir neraka, kamu gak rugi, udah buruk di dunia kan gitu ya. Kamu udah happy di dunia, walaupun masuk neraka ya wajar lah gitu kan. Tapi buat orang beriman yang sudah sholat, yang sudah rajin, ujiannya banyak, dibilang, kamu ngapain juga sudah sholat taat seperti itu? Enggak juga, dapat jalan keluar, udahlah maksiat aja. Atau juga kalau ternyata memang takdirnya surga juga, udah percaya sama saya. Setan loh ya, setan. Tapi kalau sudah tujuh-tujuhnya kita bisa lewati, maka setan sudah angkat tangan sudah. Setan angkat tangan. Ya walaupun ya tetap aja dia akan cari celah-celah yang lain. Tapi tujuh inilah yang mesti kita renungkan bersama, dan mudah-mudahan Allah lindungi kita ya dengan dari godaan syaitan yang terkutuk tadi. Dengan cara apa? Yang pertama, kita harus punya ilmu. Diajakin untuk kafir, nggak mungkin kita jadi orang kafir. Diajakin nggak sholat, nggak mungkin, karena perintah kita memang untuk sholat. Yang kedua, berdoa kepada Allah, ya Allah lindungi hamba dari godaan setan. Saat dimimpin jadi wali misalnya, Bapak besok Pak udah gak usah berjamaah Pak, timbangan amalnya udah gak cukup. Gimana Pak, besok tetap berjamaah atau enggak? Tetap ya, atau jadi wali sekalian? Tetap berjamaah, yaitu setan. Baca aja ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, yang ketiga, berkawan dengan orang yang baik. Nah, kayak gini Pak, berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.